Shalom, shalom, semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan ya. Juga semangat sore bagi yang ada di Indonesia, apa kabarnya? Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Terima kasih pada hari ini kita boleh berkumpul bersama di akhir pekan ini. Saya percaya semua karena kasih setianya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus sungguh sangat baik ya. Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih Tuhan Yesus itu ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan bersama saya, amin ya. Amin. Pada hari ini kita sungguh bersyukur ya atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan pada kita sampai hari ini. Kalau kita melihat kondisi-kondisi keadaan zaman pada hari ini, itu bukan semakin baik tetapi semakin tidak membaik. Kitab Wahyu sudah menubuatkan tanda-tanda akhir zaman dan semakin nyata bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Mulai dari segala bentuk adanya kekacauan, tadi kita dulu pernah mendengar perang dan sebagainya, penyakit yang aneh-aneh bermunculan, peristiwa alam yang sering terjadi hari-hari ini, baik itu gempa bumi, banjir yang begitu luar biasa, dan sebagainya. Belum lagi kondisi politik ekonomi yang tidak baik. Saat ini kita mau sepakat nanti berdoa juga untuk kondisi Amerika yang pemerintahnya lagi shutdown, ya, tidak efektif. Jadi banyak kerugian di segala sektor. Karena kalau kita lihat awalnya dari mana? Dari perselisihan. Awalnya dari ketidaksepakatan antara Partai Demokratik dan Partai Republik yang berkesinambungan sampai terjadi shutdown itu tadi. Itulah gambaran pemerintahan Amerika yang lagi shutdown, tapi kita nggak boleh berespon tidak baik. Mari kita berespon benar, kita mau saling mendoakan. Katakan bersama saya, amin ya. Dengan kondisi keadaan yang demikian, bagaimana dengan hati kita? Biar kita ini memiliki hati yang benar-benar terfokus kepadanya. Kita mau menghadirkan suasana surga. Katakan bersama saya, suasana surga. Suasana surga itu boleh turun di tengah-tengah keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Kita mau setiap hari ini hidup kita itu dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita. Kita boleh menerima berkat dan menjadi berkat. Kita boleh hidup dalam penyertaan dan perlindungannya. Karena apa? Pentingnya suasana surga itu terjadi dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Firman ini memberikan panduan ya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih sesuai dengan kehendaknya. Yaitu kita mau hidup selaras dengan surga. Katakan bersama saya, hidup selaras dengan surga. Supaya apa? Supaya selama kita hidup di dunia yang sedang goncang-ganjing tersebut, sementara kita hidup di dunia yang sementara ini, kita itu mau sejalan dengan kehendaknya. Sama seperti Tuhan Yesus dalam salah satu doa Bapa kami yang tadi kita juga selalu sering berdoa, di mana dikatakan di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah hidup kita mau selaras dengan surga. Katakan bersama saya, amin, amin, amin. Ada 3 hal ya, bagaimana kita ini hidup bisa selaras dengan surga di akhir zaman ini. Walaupun kita melihat kondisi yang tidak baik, tapi kita percaya kita anak-anak Tuhan mau
merasakan hidup selaras dengan surga. Yang pertama, mari kita buka dulu Amsal 3 ayat 1-2 ya. Amsal 3 ayat 1-2. Dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Nggak boleh apa? Nggak boleh lupa dengan ajaran Tuhan ya. Yaitu firman Tuhan ini. Firman-firmannya. Dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama dan baru. Dan biarlah hatimu, pegang hati kita masing-masing, hatimu memelihara perintahku. Yang kedua dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Jadi yang pertama, supaya hidup kita ini selaras dengan surga, menghargai dan menyimpan perintahnya. Menghargai dan menyimpan perintahnya. Kenapa kita harus menghargai dan menyimpan perintahnya? Karena itu sangat penting untuk kita pelihara, untuk kita tidak melupakan ajarannya, supaya kita tidak lupa ajarannya. Apa yang harus kita lakukan? Sering-sering baca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa? Kalau kita nggak sering membaca firman Tuhan, tidak sering merenungkan, kita bisa lupa. Waktu ada masalah, nggak fokus pada firman-Nya. Lupa akan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Contohnya yang paling simpel, hidup di dalam kasih. Kadang kita tidak mempraktekkan hidup dalam kasih. Kalau ada teman berkata yang tidak baik, kita maunya marah, membalas juga dengan perkataan yang tidak baik. Kalau lebih yang menusuk lagi. Padahal kalau kita perhatikan, kasihilah musuhmu. Tapi kadang kita mendengar, bahkan sering mendengar, tetapi kita tidak melakukannya. Mari kita mau benar-benar menyimpan ajarannya, memelihara, bukan sekedar kita mengerti, tetapi kita mau melakukannya. Karena janji Tuhan itu dikatakan di ayat kedua. Karena panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Artinya panjang umur bukan sakit penyakit. Bukan banyak sakitnya. Jadi kita yang usia sudah semakin tua, tetap percaya pemeliharaan Tuhan sungguh sangat sempurna ya. Tuhan yang akan menolong, menopang kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Ada damai sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi sekali lagi hiduplah selaras dengan surga, dimulai dengan kita mau taat akan firman-Nya. Kita mau menghargai, menyimpan perintahnya. Yaitu dengan bentuk kehidupan kita, ketaatan kita, sering-sering baca firman dan merenungkannya. Bahkan dikatakan di Galatia 5 ayat 22-23 ada 9 buah roh. Saya tuh sering inget-inget 9 buah roh ini tadi ya. Karena 9 buah roh ini sangat penting karena hidup kita ini berbuah. Kita nggak sekedar ngerti, tetapi kita mau melakukannya. Memang tidak gampang. Coba kita intip sekali lagi, apa sih Galatia 5 ayat 22-23 ini? 9 buah roh. Yang tadi saya kasih contoh kasih kan, menerapkan kasih. Menerapkan kasih, bersama saya katakan kasih. Kedua, sukacita. Di tengah persoalan, di tengah apapun, belajar bersukacita itu memang tidak mudah, tetapi kita mau belajar bersukacita. Percaya di balik masalah kita, cepat atau lambat ada sukacita akan kita terima. Kita akan tahu kenapa peristiwa ini boleh terjadi. Kita akan mengalami kemenangan besar. Kita akan bersukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Harus diusahakan. Ya, damai sejahteranya harus diusahakan. Dan kita harus jadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang goncang-ganjing itu tadi. Dan yang keempat, katakan bersama saya, kesabaran. Sabar, lus dadanya sabar, kesabaran, ya. Yang kelima, kemurahan.
Mari kita bermurah hati. Kemurahan di sini nggak ditulis kemurahan buat orang yang bermurah hati, bukan. Tetapi tidak bermurah hati pun kita tetap harus menabur kebaikan terus, ya. Bermurah hati, nggak ada yang salah bermurah hati ya. Selanjutnya kebaikan, katakan kebaikan, berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan sering katakan berbuat baiklah kepada semua orang loh ya. Jadi bukan berbuat baik kepada keluarga kita, tetapi berbuat baik kepada siapapun yang kita temui. Kesetiaan, Tuhan mau kita setia sampai akhir hidup kita. Setia, setia, setia. Bukan hanya setia kepada Tuhan, setia kepada manusia. Komitmen kita bagaimana hari-hari ini. Kita mau setia sampai akhir, kita mau setia mengikut Yesus. Amin. Selanjutnya kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Kalau kita lemah lembut, maka firman Tuhan juga mengatakan, kita seperti mengalahkan kota, ya. Kita seperti pahlawan karena hatinya kita lemah lembut, kita sabar dan sebagainya. Yang paling susah ini yang terakhir katakan yang kesembilan, penguasaan diri. Ini paling tidak gampang penguasaan diri ya. Kalau nggak ada masalah semua bisa menguasai dirinya. Amin. Tetapi sekali lagi ada masalah atau tidak ada masalah, tetap kita bisa menguasai diri kita. Karena ini bukan sekedar firman kita tahu, bukan sekedar firman kita baca, bukan sekedar firman kita dengar, tapi Tuhan mau kita tidak melupakan ajarannya. Artinya kita mau melakukannya dan melakukannya. Sehingga hidup kita boleh mencerminkan anak-anak Tuhan. Ya, kita mau hidup selaras dengan surga di tengah dunia ini. Yang kedua, kita baca ya Amsal 3 selanjutnya. Amsal 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Di situ dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Siapa yang pakai kalung hari-hari ini? Sekarang nggak pria wanita juga suka pakai kalung, nggak masalah ya. Asal jangan pakai anting-anting yang pria ya. Karena tidak mencerminkan kelaki-lakiannya ya. Jadi kalau bisa laki perempuan harus bisa dibedakan identitasnya ya. Jadi kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya apa? Kita seperti harus mencerminkan, kita harus pakai terus. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia. Kasih setia. Yang selanjutnya yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam apa? Pandangan Allah dan manusia. Kita lebih baik dihargai Tuhan daripada dihargai manusia. Karena kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, manusia bisa mengecewakan kita. Jangan berharap penghargaan kepada manusia. Kadang manusia bisa kelihatannya menghargai kita, memuji kita, tapi di luar tidak seperti demikian. Pernah ya, semua juga pasti, saya pun pernah mengalami di depan kelihatan baik, tetapi di belakang kalau bahasa Jawanya dirasani gitu ya. Tapi tetap percaya kalau dirasani berarti semakin terkenal, betul enggak? Betul ya. Yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang keenam dikatakan ayat keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi jalan-jalan yang bengkok kehidupan kita, yang tidak baik kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan dipimpinnya. Kita akan menyelesaikan setiap persoalan apapun dalam hidup ini. Asal kita mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan dengan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudari. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
Bahkan Amsal 4 ayat 23 sering kita dengar juga, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita Bapak Ibu Saudari. Kita ini sering dikasih apa namanya, rambu-rambu, peringatan. Supaya apa? Supaya kita nggak jatuh, supaya kita nggak tersesat. Makanya banyak peringatan di dalam firman itu. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia. Sering kita mendengar demikian. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh. Supaya kita ini benar-benar hidup di dalam pemeliharaannya. Hidup di dalam rencananya. Sekali lagi, mau hidup selaras dengan surga. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Contohnya Bapak Abraham. Bapak Abraham itu percaya dan setia kepadanya ketika dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya. Dia sudah di zona nyaman, tetapi Bapak Abraham mau meninggalkan negerinya. Bagaimana dengan hidup kita? Kita mau selaras dengan surga, maka kita mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia selalu memulai hari-harinya yang baru dengan berdoa. Bahkan dikatakan di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Kita melihat pagi-pagi benar seperti pada hari ini. Luar biasa ya. Kita pagi-pagi benar ya yang ada di Amerika. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah contoh Tuhan Yesus. Mari kita contoh dalam kehidupan kita. Jangan bangun pagi, apa yang dicari? Handphone. Kalau zaman dulu koran ya. Koran ya, masih ingat koran? Nah, kalau sekarang handphone, kemana-mana handphone. Luar biasa handphone ini di zaman teknologi ya. Di mana-mana handphone, semua orang pegang handphone, carinya handphone, handphonenya hilang bingung ya. Handphoneku di mana? Cari kanan, cari kiri. Semua pegang handphone. Luar biasa. Jadi kadang saya membiasakan kalau nggak perlu sama handphone, kadang saya gemes juga sama handphone. Kalau belum baca Alkitab kok pegang handphone. Jadi kayak merasa bersalah. Tak taruh handphone nih. Ini pengganggu saya ini. Tak taruh handphone saya pegang Alkitab. Nah, berarti saya mengalahkan ke daging. Karena kalau lihat handphone, scroll, scroll, scroll itu gak terasa loh. Apalagi kalau posting Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bisa 1 jam loh posting itu. Percaya nggak? Posting itu bisa 1 jam. Belum lagi kalau salah bisa ngulangi lagi. Wah, yang ini kok belum, yang ini kok belum. Terus dikasih apa? Dikasih lagu atau dikasih bagaimanapun. Nah, makanya semua nggak salah. Tetapi dahulukanlah Tuhan dalam hidup kita ya. Dahulukanlah Tuhan, cintailah Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Amin. Karena doa tadi salah satunya adalah nafas hidup orang percaya. Yang ketiga lanjut Amsal 3 ayat 7 sampai 10. Ayat ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini kata pentingnya, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini perintah, sebuah perintah untuk kita. Jangan sok keminter. Selalu kita minta hikmat, karena di atas hikmat ada hikmat. Orang mau sepinter apapun ada yang lebih pinter. Tetapi kita mau rendah diri di hadapannya. Tuhan mau takutlah akan Tuhan. Supaya kita mentaati perintahnya. Karena di balik perintah itu sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Supaya kita ini nggak gampang jatuh. Termasuk diingatkan jauhilah kejahatan. Karena kalau kita jatuh dalam dosa, maka kita akan mendapatkan akibat dari dosa itu. Akibat dari dosa. Daud pernah berdosa. Kita pun juga pernah berdosa. Cepat bertobat. Tetapi akibat dosa itu ada.
Makanya kita harus patahkan segala kutuk-kutuk keturunan. Minta ampun sama Tuhan supaya berkat dicurahkan dalam hidup kita. Ayat ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hasil daripada kalau kita takut akan Tuhan, hasil daripada kita taat akan perintahnya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini kita bisa baca, tetapi tidak gampang melakukannya. Terima gaji. Wah, sudah mikir mau dipakai apa, mau ditabung, ada yang mau dipakai dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakannya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya belajar mempraktekkan ini. Bapak, Ibu, Saudari, itu berat buat saya. Pada saat saya bekerja, istilahnya kalau bekerja di Amerika apalagi dengan stand up, berdiri, berjam-jam, terima gaji 1 bulan. Dikatakan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bercucuran air mata mau memberikan ini gaji ya, memberikan untuk Tuhan. Tetapi kalau kita mau mentaati, ayat 10 ini luar biasa. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dari situ saya belajar, disinilah kunci berkat. Setiap kita selalu, setiap misalnya ada usaha apapun, hasil pertama berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan akan memberikan karena segala berkat datangnya dari Tuhan. Bukan kita mengejar berkat, tetapi kita dikejar berkat. Memang susah melakukan firman Tuhan, tetapi kok kita mau melakukan, di situ kunci berkat terjadi. Sebelum melakukan, berdoa, biarlah Tuhan berbicara dalam hidup kita masing-masing. Amin. Saat kita taat kepada Tuhan, kita mau melakukannya, memberi yang terbaik untuk Tuhan, hidup sesuai dengan rencananya, maka hidup kita akan penuh berkat dan kelimpahan. Jadi yang ketiga, menghormati Tuhan dengan harta dan berkat. Kenapa saya mengambil kesimpulan menghormati Tuhan dengan harta dan berkat? Karena kalau Tuhan dihormati, sama dengan anak menghormati orang tua, maka segala yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa dengan harta? Karena dengan harta, apa yang kita beri, Tuhan sumber kaya, kaya sekali. Tuhan tidak melihat harta kita sebenarnya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana hati kita ini? Bagaimana kita mau melakukan atau tidak firman-Nya? Tuhan melihat hati kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, dan apa tindakan kita. Tuhan melihat itu semua. Makanya muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kadang hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, itu rugi. Karena kita hitung-hitungan sama Sang Pencipta. Kita hitung-hitungan sama sumber berkat yang memberi berkat. Tuhan sanggup memberi kita berkat seperti membalikkan telapak tangannya. Tetapi kalau kita belum menerima berkatnya, mari kita periksa diri kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan sampai di mana? Apakah kita mau hidup menjadi berkat untuk Tuhan dan sesama? Sekali lagi dikatakan apa artinya melimpah dan meluap. Bukan hanya kita sekedar menikmati berkat, tapi kita mau menjadi berkat. Sekali lagi, hidup jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Sekali lagi ya kesimpulannya, mulai hari ini kita mau periksa hidup kita ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah hidup kita ini sudah selaras dengan surga? Hidup selaras dengan surga berarti yang pertama tadi kita mau menghargai dan menyimpan perintahnya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, menghormati Tuhan
dengan harta dan berkat yang sudah Tuhan percayakan. Dari cara pikir kita, cara bicara kita, respon kita dalam bertindak, kita mau menyenangkannya, kita mau memuliakan namanya. Karena apa? Kalau kita menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yohanes 15 ayat 5 penutupnya. Ayat penutup dikatakan, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga selama kita hidup di dunia yang goncang-gancing, di zaman yang tidak menentu ini, kita mau memuliakan namanya dan menyenangkannya, maka kita mau hidup selaras dengan surga. Kita merasakan surga itu terjadi dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih ya Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaanmu, perlindunganmu selama hari-hari yang telah kami lewati maupun hari-hari yang akan datang. Biar kami mau Tuhan hidup selaras dengan surga. Kami mau melakukan Tuhan segala perintah-perintahmu. Kami mau menghargai dan menyimpan perintahmu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami mau menghormatimu Tuhan lebih dari manapun juga. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin.